Itu pendapat dari Pak Arianto, pandangannya Pak Marwan. Apakah Pak Marwan sekarang sudah mendapatkan informasi terbaru dari rekan-rekan seperti apa? Saya dapat informasi terbaru itu Mbak, sampai jam 18.30 tadi, belum juga dikeluarkan. Baik, 18.30 sekitar 15 menit, 20 menit yang lalu. Ya, dengan alasan belum gelar perkara. Loh, kok belum gelar perkara? Kan gitu loh Mbak, ini menyangkut, ini orang kebebasan orang loh Mbak. Ini kan sudah diputus oleh pengadilan loh. Makanya saya bilang tidak ada pilihan lain, ini Dirkrimumnya perlu dicopot, harus dicopot. Saya sarankan kepada Kapolri, ini Dirkrimum dicopot ini. Dia memang ada prosedur, dia waktu melakukan penangkapan, tidak sesuai prosedur. Sekarang udah dikalahkan oleh pra-peradilan, masih dipersulit juga loh kebebasan orang. Mau apa lagi sih Dirkrimum ini? Dan Kapoldanya kemana loh? Ini kan Kapolda yang memimpin wilayah itu kan Kapolda. Kapolda sama Dirkrimum itu dicopot menurut saya. Tidak ada pilihan lain kok. Iya. Baik, sebelum nanti Pak Arianto bisa berikan tanggapan mengenai hal ini, tadi komentar Pak Marwan, Pak Yusuf juga, tapi Mas Heri, bagaimana Mas Heri melihatnya? Gelar perkara harus dilakukan, tapi tidak segera mungkin, bahkan hingga saat ini juga masih belum dilakukan, sehingga masih tertunda-tunda nih dibebaskannya Peggy. Yang kita tidak inginkan nanti pandangan masyarakat, tadi benar kata Pak Arianto ya, sangat permisif, bahkan nanti jatuhnya permisif terhadap keadaan ini. Padahal dari awal menaruh harapan agar ada perubahan perbaikan ya. Dalam konsepsi Integrated Criminal Justice System atau sistem peradilan pidana sifatnya terpadu, maka menurut saya hal semacam ini harusnya dijauhkan. Agar jangan sampai nanti apa yang sudah diproses secara hukum dengan benar, sudah ada putusannya, ketika harus dijalankan masih dianulir lagi, masih direvisi lagi, masih dicek kembali. Nah ini kan komunikasinya ke masyarakat menjadi tidak baik ya. Dan ini harus dijelaskan karena dalam putusan pra-peradilan yang baru dibacakan tadi pagi, hakim itu jelas menyoal masalah transparansi dan perlindungan hak asasi manusia. Seharusnya membacanya tidak hanya pada putusan itu saja, tapi mengejawantahkannya dalam SOP, dalam pelaksanaan tugas profesionalisme sehari-hari. Nah itu yang sebenarnya dimaksudkan. Jadi kita sebenarnya tidak membaca putusan ini hanya untuk case-nya Peggy Setiawan, tapi bagaimana perubahan arah sikap perilaku tadi, penegakan hukum itu yang lebih profesional, transparan, sesuai tadi amanah ataupun message yang sebenarnya dikirimkan lewat putusan pra-peradilan pada hari ini. Sehingga tidak ada lagi merasa bahwa ada yang disalahkan, ada yang dikalahkan. Ini adalah bentuk korektif. Memang pra-peradilan itu tugasnya untuk mengkoreksi. Saya disertasi saya tentang pra-peradilan dan bicara bahwa konteks ini adalah melihat untuk perbaikan secara horizontal kepada tindakan aparat penegak hukum. Jangan sampai abuse. Maka diuji dia, abuse atau tidak. Tapi memang di putusan tadi kan nggak menyinggung masalah error in persona sebenarnya. Belum masuk ke pokok materi perkara. Baru menyoal masalah apa yang dilakukan kemarin, ada yang dikoreksi. Ketika orang ditetapkan menjadi tersangka, mengapa sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan? Nah ini yang kemudian hakim tidak setuju dengan ahli dari pihak termohon yang waktu itu hanya bicara tentang minimum 2 alat bukti saja, hanya mengunci di daerah situ saja. Padahal yang dimaksud oleh hakim, kalau ini tidak diberikan peluangnya untuk diperiksa misalnya, semisal hanya diperiksa saja tidak dilakukan, maka menutup peluang dia untuk melakukan pembelaan hukum, Mbak Putri. Nah ini adalah pencitraan atau penghilangan penghargaan perlindungan terhadap hak asasi manusia tadi yang dimaksud. Nah kalaulah kemudian ini diulang kembali dengan mekanisme gelar perkara yang memang itu mungkin secara internal dibutuhkan, tapi di sisi lain kan ada kepentingan hukum, kewajiban hukum lain yang sebenarnya kalau kita lihat secara tingkatan lebih penting mana gitu antara gelar perkara ini dengan status seseorang yang sudah ditahan sesuai dengan KUHP pasal 21 tadi. Baik. Nah, ketika dia tidak terbukti sejauh ini ada prosesnya ada yang salah, maka apa beratnya? Nah, kalau saya nggak lagi bicara hukumnya sekarang. Menurut saya ini sudah bicara tidak di ranah hukum lagi. Tapi mengapa tidak mau disegerakan dilakukan? Ini kan berarti ada hal-hal yang perlu dijawab langsung oleh pihak yang berkaitan dengan penahanan ini. Itu yang harus menjawabnya. Nah, pihak Kompolnas juga sejauh apa kemudian Pak Yusuf bisa mengawal apa yang harus dilakukan secara prosedural oleh pihak Polda Jabar? Karena kalau tadi disampaikan seharusnya jika ada gelar perkara juga harus segera dilaksanakan. Tapi nanti mungkin Pak Yusuf bisa berikan pandangannya, tapi setelah jeda kami segera kembali sesaat lagi.
Kita kembali lanjutkan perbincangan. Pak Yusuf, jika Kompolnas ini melakukan pendampingan, melakukan pengawasan terhadap Polda Jabar agar bisa melaksanakan putusan pengadilan ini dengan tepat, sesegera mungkin. Apakah kemudian juga memberikan instruksi ataupun juga setidaknya pengawasan juga agar gelar perkara, jika itu menjadi syarat, bisa dilaksanakan dengan sesegera mungkin oleh Polda Jabar, Pak Yusuf? Pak Yusuf, mohon maaf kami belum bisa mendengar suaranya, sepertinya masih di kami mute ya. sendiri sudah menanyakan. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bitkum Polda Jabar tadi itu sudah cukup jelas dan itu sudah disampaikan kami langsung juga akan segera menindaklanjuti putusan pengadilan. Barangkali sementara ini dalam dugaan yang bisa kita buat ada dua. Apabila ingin seperti biasa lazimnya dibuat gelar perkara, situlah ditetapkan penghentian penyidikan misalnya. Tentu gelar perkara ini yang harus didorong secepat mungkin. Nah, itu kalau bisa ya harapan publik sesuai dengan putusan ya malam ini misalnya seperti itu. Yang kedua, atau dugaan kita bisa jadi menunggu salinan putusan pengadilan agar lebih pasti bagaimana putusan naskahnya diterima seperti itu. Nah, ini yang dua hal ini yang menjadi substansi pemantauan kami untuk Polda Jabar dalam menindaklanjuti putusan pra peradilan hari ini. Baik, Pak Marwan, masih ada kemungkinan untuk menunggu putusan pengadilan atau salinan putusan pengadilan. Tapi jika Pak Marwan ini kemudian berharap, apa yang diharapkan? Langkah cepat dari Polda Jabar seperti apa? Bentuk pertanggungjawaban seperti apa, Pak Marwan? Saya jelaskan dari Bang Yusuf dulu ya. Bang Yusuf ini kan Kompolnas loh, yang mengawasin polisi kan. Masa Bang Yusuf sendiri nggak tahu loh kalau petikan putusan. Kami petikan putusan Bang Yusuf, jam 9:30 kami udah dapat loh petikan putusan. Makanya tadi kan 9:30, ini kan sudah selesai. Petikan putusan sudah ada. Tim kami udah berangkat ke sana. Sekarang kalau saya menjadi Kapolda Jawa Barat, saya menjadi Kapolda Jawa Barat sekarang Mbak ya. Kalau saya mendapatkan putusan begitu, kalau memang prosedurnya harus gelar perkara, saya panggil anggota saya, Dirkrimum segala macam itu, kamu gelar perkara sekarang, saya tidak mau tahu menau, paling lama 1 jam sudah selesai. Segera keluarkan, karena kita ini udah jadi sorotan masyarakat. Ini sudah kita dikalahkan di pra peradilan, masih diperlambat lagi. Ini kan Mbak, maksud saya kasihan Mbak, saya sayang sama Polda Jawa Barat Mbak. Polda Jawa Barat itu banyak anggotanya yang bagus Mbak, masih banyak, bagus. Institusinya Polda Jawa Barat bagus, jangan karena oknum seperti ini loh. Nah ini saya kasihan Polda Jawa Barat. Itu Mbak saya sampaikan, kalau saya sebagai Kapolda, saya panggil, gelar perkara, keluarkan segera. Selesai permasalahan, jadi nggak menunggu-nunggu seperti ini. Ini masyarakat kan menyorot terus memonitor seperti ini, ada apa lagi sih terhadap perkara ini? Kan itu loh, itu menjadi bagian masyarakat. Yang rugi siapa? Ya Polda Jawa Barat sendiri yang rugi. Itu Mbak. Baik, penutup juga pandangan dari Mas